أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebelum ini kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak, perasaan gimana setelah ujian? Ujian Al-Fatihah. Semoga tidak membuat kapok. Karena pengalaman teman mengadakan program tasin dan ada ujian di Klaten. Pesertanya imam-imam di beberapa wilayah di Klaten. Saya ikut ujian, ternyata kebanyakan nggak lolos. Setelah itu pada takut ngimami. Nah, harapan kita jangan seperti itu. Jadi justru mendapat semangat untuk terus belajar dan jangan takut menjadi imam. Tetap terus kita belajar dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Dan prinsip dalam tahsin adalah bagaimana kita terus berusaha memperbaiki. Bukan langsung sempurna, nggak bisa. Apalagi sudah berusaha senja, lansia itu pengalaman kami, salah satu pesan dari Ustadz saya, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi dengan para lansia. Karena lidahnya sudah kaku ya, sudah kaku, kemudian sudah bertahun-tahun salah ya. Memang jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi untuk lansia. Itu salah satu pesan Ustadz saya, sehingga ya sabar dan sabar. Dan ingat, ujian dalam tahsin itu kan ada waktunya. Pekan kemarin dan pekan kemarinnya. Dan kita tahu bahwa kita nanti ujian. Tapi justru yang kita perhatikan betul dan siapkan betul adalah ujian kehidupan. Wah, ini yang harus selalu kita persiapkan. Ya. Karena ujian kehidupan tidak mengenal waktu. Kapanpun akan terjadi dan menimpa kita. Sakit, kematian, kehilangan, musibah, itu senantiasa akan terjadi dalam hidup kita. Dan luar biasa, ketika kita diuji dengan sesuatu hal yang sifatnya musibah, itu insya Allah kita bisa sabar. Tetapi Bapak-Bapak hati-hati ketika diuji dengan harta, jabatan. Itu kita nggak terasa itu diuji. Dan justru kaum muslimin jatuh dan banyak berguguran ketika diuji dengan harta, kemewahan, usia, kesehatan. Waktu kita muda sehat, luar biasa. Tapi berapa yang kita habiskan dalam sehari untuk tholabul ilmi? Kita waktu muda, kita flashback waktu zaman dulu kita masih muda. Berapa jam yang kita habis untuk ngaji? Kita kan baru sadar ketika berumur 40 tahun atau 50 tahun baru sadar, oh ngaji ternyata penting. Baca Al-Quran ternyata penting. Mengetahui ilmu tajwid ternyata penting. Baru ketika usia senja. Tapi dahulu kita waktu muda, nggak kepikiran itu. Pokoknya main dolan ya. Dan senang-senang. Kita nggak kepikiran ngaji itu nggak ada. Dan jarang sampai sekarang pun anak-anak muda sekarang pun jarang yang kemudian sadar pentingnya ngaji. Dan itu ujian. Baik, alhamdulillah kita masuk hari ini surah Al-Asr. Surat yang pendek tetapi luar biasa maknanya. Pendek ini. Dan menjadi salah satu surat favorit ketika taraweh biasanya. Karena pendek.
Jadi pamungkas ini. Karena saking pendek. Tapi kalau kita fahami, ternyata luar biasa kandungan yang ada dalam surah Al-Asr. Baik, kita masuk pada surah Al-Asr. Sebelumnya kita akan murajaah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Kita akan murajaah mulai kembali dari surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud, nada satu, naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Pak Yuli. Perhatikan di huruf to dia punya sifat tafkhim, tebal, dan idbaq. To, betul-betul dia tebal. Huruf yang paling tebal huruf to. Maka perlihatkan betul to tebal. Caranya adalah angkat pangkal lidah. Karena untuk tafkhim tebal wajib pangkal lidah naik. Untuk melatihnya kita mengucapkan huruf qa. Ini otomatis qa itu pangkal lidah naik. Qa. Kemudian jangan diubah, ucapkan huruf po. Qa, po, qa, po, po, tebal. Pastikan jangan turun. Tetap qa, ini kan naik pangkal lidah. Kemudian po. Sehingga dia tebal. Syaitan, po. Coba lagi Pak Yuli. Kemudian ada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mas Lingga. Kemudian nada dua datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pak Mustafa.
Nada 3 turun. Maliki yaumiddin. Pak Suroto. Kembali ke nada 1 naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Yusuf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian nada 2 datar. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Sabar nih. Pak Taufik. Baik, perhatikan di sad. Sad dia punya sifat tafkhim, tebal. Dan sofir, desis. Maka tetap pangkal lidah naik. Ihdinas si. Dia bukan sin, bukan si, tapi si tebal. Ihdinas sirata. Betulnya tebalkan lagi karena dia punya sifat tafkhim, tebal. Kemudian ketika mus, setelah mu, sinnya tarik mus dan alirkan suaranya karena dia punya sifat rokhawah. Mustaqim, mustaqim. Baik, coba lagi Pak Taufik. Baik, nanti dilatih di sad, kurang tebal, dan poknya juga kurang tebal. Kemudian nada 3 turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Yanto. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti dilatih nafasnya. Nafas diafragma. Jadi kalau pernah latihan atau ikut olah vokal, penyanyi biasanya menggunakan pernafasan diafragma. Kalau kita orang awam menyebutnya pernafasan perut. Tarik, kemudian masukkan ke bawah perut, diafragma. Itu lebih lama dan lebih kuat, nanti dilatih. Terutama yang nafasnya pendek. Kemudian masukkan ke perut. Itu untuk latihan biar nafasnya panjang.
Kalau nafas dada dia cepat habis. Nah, ini cepat habis. Tapi kalau di diafragma di perut dia lama. Dilatih. Nah, penyanyi biasanya menggunakan pernafasan diafragma biar panjang nafasnya. Baik, kita masuk surah Quraisy. Nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Li'ilafi Quraisy. Nada 2 datar. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Nada 3 turun. Falyabudu rabb hadzal bait. Masih nada 3 turun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kita mengulang surah Al-Fil. Nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nada 2 datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ingat, dha-nya jangan sampai dipantulkan. Masih ada yang memantulkan. Jangan tadh. Dha dia punya sifat rokhawah, alirkan tadlil. Jangan sampai ditahan, kalau ditahan dia akan memantul dan dha tidak punya sifat qalqalah. Maka alirkan fi tadlil. Jangan tadh. Berarti dia punya sifat qalqalah, tapi alirkan tadlil. Kemudian ada 3 turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kembali ke nada 1 naik. Tarmihim
بحجارة من سجيل Langsung dari 3 turun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita merujuk kembali surah Al-Humazah. Nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada 2 datar. Alladzi jama'a malan wa addadah. Nada 3 turun. Yahsabu anna malahu akhladah. Kembali ke nada 1 naik. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nada 2 datar. Wa ma adraka mal hutamah. Nada 3 turun. Narullahil muqadah. Nada 1 naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Nada 2 datar. Innaha 'alaihim mu'sadah. Nada 3 turun. Fi 'amadim mumaddadah. Baik, malam hari ini kita akan masuk materi baru. Kita akan membahas surah Al-Asr, ayat yang pertama dan kedua. Wal asr. Perhatikan dalam ayat yang pertama ada sad, sukun. Kalau ra, karena di akhir ayat dia juga sukun. Ketika ada 2 sukun, ada sad sukun dan ra sukun, maka masing-masing punya hak setengah huruf. Tanpa kehilangan sifat dia. Sad punya sifat rokhawah, alirkan. Ra bainiyah. Dan ra
sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia wajib tafkhim, tebal. Wal asr, asr, roknya tebalkan. Bukan asr, asr, ro tebal. Wal asr, roknya tebalkan. Karena sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia wajib dibaca tafkhim, tebal. Wal asr, asr, roknya tebalkan. Jangan asr, wal asr, apalagi nggak dibaca roknya. Cuma wal as. Ada beberapa imam saya dengar roknya tidak dibaca. Itu zalim. Jadi setiap huruf punya haknya. Tetap dia punya hak. Wal asr, roknya, dan roknya tebalkan. Atau kalau mau selamat disambung. Wal asri inna, itu lemah selamat. Karena tetap dia dibaca tipis karena dia kasrah. Wal asri inna, wah selamat. Tapi kalau di sukun, hati-hati. Banyak yang terjebak di sini. Wal asr, asr. Wal asr, roknya ditebalkan. Kemudian sama, ini juga roknya wajib tebal karena sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Khusur, roknya tebalkan. Khusur, roknya tebalkan. Khusur, khus kita alkan dulu, baru roknya khusur, roknya ditebalkan. Baik, kita akan bahas secara kaidah bahasa Arab ayat yang pertama wal asr. Ada wawul qasam di sini. Wal asri. Ciri khas wawul qasam, harokat terakhir kata setelahnya pasti kasroh. Wal asri, wal laili, wan najmi, was samai, mesti kasroh. Berarti ini dia wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan al-asr, waktu. Dan Allah banyak bersumpah kaitannya dengan al-waqt, dengan waktu. Dan al-asr di sini dinamakan isim majrur. Karena kemasukan namanya wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah. Ada wawul ataf, kata sambung, dan tetapi ada juga wawu yang bermakna qasam. Wallahi, itu juga dia sumpah. Dan kalau kita lihat dari makna balaghah, pemilihan waktu sebagai objek sumpah menunjukkan urgensi dan nilai tinggi waktu dalam kehidupan manusia. Betul-betul kita disuruh memperhatikan waktu. Maka negara-negara maju itu justru menerapkan Islam daripada negara-negara mayoritas Muslim. Masalah waktu, kedisiplinan. Kalau lihat di Amerika, di Jepang itu luar biasa manajemen waktunya, ketepatan, disiplin waktu, maka mereka maju. Kita rapat takmir jam 7:30, mulai jam 8. 8:30. Hampir sama di kampus juga saya gitu. Di kampus tuh kita misalnya undangan jam 8, paling mulai 8:30, kadang pernah jam 9. Saya kritik juga. Kita itu kaum muslimin tapi tidak menerapkan Islam. Ini tertutup, mahjubun bil muslimin. Kita tertutup dengan oknum. Tapi oknumnya nggak banyak ya. Jadi kita itu ini di organisasi manapun itu sering ya. Di MUI kan saya sering diundang di MUI, DIY juga molor ya. Dan ya hampir sama ya kondisinya, setengah jam, 45 menit, dan itu menjadi sebuah kewajaran. Padahal dalam banyak ayat Allah itu bersumpah dengan waktu karena begitu pentingnya waktu. Di kalangan di sekolah-sekolah IT, karena beberapa teman juga bergerak di sekolah-sekolah yang berlabel Islam terpadu IT.
sebelum diterapkan fingerprint atau ada potongan gaji ketika terlambat, itu nggak ada yang tepat waktu disiplin, itu jarang. Itu di sekolah-sekolah yang berlabel IT. Itu fakta ya. Tapi setelah diberlakukan ada fingerprint, kemudian ada denda setelah 5 menit, 10 menit, bisa. Di perusahaan besar di Cina, perusahaan yang dikelola oleh Cina itu luar biasa. Mereka bisa disusun waktu, tapi kita ya begitulah realitas dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Nah, dalam balaghah ini disebut ta'zim al-muqsam bihi, di pengagungan terhadap objek sumpah. Maka ketika Allah bersumpah itu, ini Allah tuh pengen kita itu memperhatikan kalimat setelahnya apa ya? Demi masa apa ya? Allah itu kalau kita paham ilmu balaghah, kalau dalam bahasa kita apa, ilmu keindahan bahasa, itu kan luar biasa. Jadi kalau Pak bandingkan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis kan terpaut jauh dari sisi keindahannya. Misal kalau bahasa hadis kan innamal a'malu binniyat, ya indah. Tetapi bandingkan dengan bahasa Al-Quran itu kan berbeda jauh kalau kita memahami dari sisi balaghah, keindahan bahasanya. Kemudian yang kedua, inna. Ada inna, dinamakan huruf taukid, penegas. Nah ini dia berfungsi untuk memperkuat pernyataan. Sungguh-sungguh atau benar-benar. Teman-teman. Kemudian di sini ada al-insan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab dinamakan isim inna, dia terletak setelah inna. Maka dia harus mansub. Mansub itu ciri khasnya adalah fathah di akhirnya. Maka innal insana. Tidak boleh insanu, tidak boleh insani, pasti fathah di akhirnya. Innallaha, pasti ha. Enggak mungkin hi, tidak mungkin hu. Karena inna dia fungsinya salah satunya memansubkan kata setelahnya. Jadi harokat terakhir kata setelahnya pasti fathah. Kemudian di sini ada lafi. Lam di sini adalah lam taukid. Lam penegas. Ada lam yang bermakna untuk atau bagi, misal lillahi, bagi Allah, milik Allah. Tetapi dalam konteks ini dia lam taukid, menambah penegasan. Ada inna sebagai penegas, ada lam juga sebagai penegas. Luar biasa. Dan sebelumnya ada wawu qasam. Allah bersumpah. Apa kaitan dalam hal ini? Allah itu pengen kita betul-betul memperhatikan bahwa manusia, ya kita ini benar-benar dalam kerugian. Kemudian ada khusr, isim majrur. Karena dia kemasukan huruf fi. Fi juga dia tugasnya mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Fil masjidi pasti kasroh. Finnari pasti kasroh. Fil jannati pasti kasroh di akhirnya. Karena fi dia salah satu tugasnya adalah membuat kasroh harokat kata setelahnya, harokat terakhir. Nah, makna balaghah, sunan kalimat ini sangat kuat secara retoris karena menggabungkan dua bentuk penegasan. Inna, ini penegasan, lam juga dia penegasan, dan menunjukkan kepastian mutlak, benar-benar. Berarti sebelumnya sudah didahului dengan sumpah. Wal asr. Baik, kita masuk ayat yang pertama, wal asr. Ada huruf wawu. Perhatikan tuh wawu, pastikan kita monyong dahulu. Wa. Bukan wa. Karena dia
Dua bibir dibulatkan. Kemudian ada lam. Dari dua gusi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Dan dia tarkik tipis. Jangan sampai la. Tapi la. Wal. Dan dia punya sifat beniyah. Atau tawasud. Maka sedikit alirkan. Wal. Kemudian ada huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. A. Wal a. Kemudian ada huruf sad. Ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. So, dan dia tebal, maka pastikan pangkal lidah terangkat. So, wal as. Beda dengan as, ini sin. As, tebal. Kemudian karena sad punya sifat rokhawah, maka alirkan dahulu. Wal as. Kan ra ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Dan dia punya sifat beniyah atau tawassut, maka sedikit alirkan. Akbar sedikit alirkan. Baik, di sini ada sad sukun, ra juga sukun. Maka masing-masing tetap kita penuhi haknya. Walaupun setengah. Maka wal as, sadnya kita alirkan, kemudian masuk ke ra setengah. Wal asr, dan tebalkan. Karena ra dia punya sifat tafkhim, tebal. Karena sebelumnya fathah. Wal asr. Baik, kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. Wal asr. Wal asr. Pak Barin. Asr. Nah, asr berarti dia ini tipis. Asr. Dinaikkan. Asr. Nah, asr itu masih dia tipis, berarti belum tebal. Dilatih wal asr. Ra. Coba Pak Barin ra. Wal asr. Kembali ke setelan. Ini dilatih Pak Barin. Jadi ra wal asr. Seperti kita bilang ra wal asr. Itu kembali ke salaman karena sudah bertahun-tahun seperti itu. Asr. Baik, siapa namanya sampingnya? Daniel. Nih, Pak Daniel, monggo. Sadnya dialirkan wal asr. Nah, nanti dilatih lagi. Dan jangan kapok. Wal asr. Ra seperti kita ucap ra di gusi atas, ra gusi depannya. Wal asr. Ra. Sama ketika kita ngomong ra wal asr. Baik, nanti dilatih di rumah. PR. Sepele tapi perlu effort yang lebih biar membaca dengan benar. Baik, salat pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.